Apa sih artinya jadi anak SD? Harus bisa baca tulis, harus pandai berhitung, dapat nilai bagus. Banyak PR-nya. Bu Guru, aku belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Apa ini artinya aku belum pantas masuk SD? Siapa bilang masuk SD harus lancar membaca, menulis, dan berhitung? Kamu di sini untuk belajar dengan senang. Tugas Bu Guru untuk membantu kamu dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau kamu udah bisa semuanya, untuk apa ada Ibu Guru di sini? Kata orang masuk SD harus bisa membaca, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus pandai berhitung, tapi tidak selalu harus. Kata orang masuk SD harus ahli menulis, tapi tidak selalu harus. Di sini tempat kita belajar dari tak tahu menjadi tahu. Di sini tempat kita berkembang dari hebat jadi istimewa. Kamu punya bakat berbeda, tapi kita semua istimewa. Kamu jangan salah membanding, tapi kita harus terus Ines, gimana sekolahnya hari ini? Senang nggak? Senang, Bu. Ternyata SD itu menyenangkan. Iya kan, teman-teman? Iya. Wah, ayah senang mendengarnya. Bu Guru, gimana ini hari ini? Belajar apa saja? Wah, banyak sekali Pak, Bu. Anak-anak di SD ini nanti bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Terima kasih sudah menyaksikan Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi sudah menyaksikan video kan? Kita sudah menyaksikan satu buah video terkait dengan miskonsepsi anak-anak yang mau masuk sekolah dasar. Pertanyaannya, apa tadi? Miskonsepsi yang pertama apa? Masuk SD harus bisa membaca, menghitung. Nah, miskonsepsi yang pertama adalah masuk SD itu harus bisa membaca dan berhitung, membaca, menulis, dan berhitung. Ada lagi? Kemudian berikutnya, masuk SD itu menakutkan apa? Ya, bersosialisasi dengan teman yang baru itu mungkin perbedaan apa? Perbedaan kebiasaan yang dulu circle-nya hanya satu sekolah TK yang sekarang sudah menjadi lebih luas dari berbagai macam TK. Ada lagi, tugasnya banyak. Ada lagi, nggak bisa main lagi. Jadi karena tugasnya banyak, dia itu tidak bisa diajak untuk bermain. Anak ini melihat kakaknya yang sudah SD itu bukunya apa? Besar-besar, tasnya mabur, dijak dolanan nggak bisa. Nah, ini miskonsepsinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, miskonsepsi ini memang harus kita kita harus bisa menyikapi. Inilah yang kemudian pentingnya transisi PAUD SD. Jadi jenengan semua Bapak Ibu sekalian yang guru SD, jenengan tidak bisa menuntut bahwa anak masuk SD itu harus bisa membaca dan menulis juga berhitung. Kan sumber kita banyak. Apa sumber kita itu? Ada anak yang sumbernya sudah belajar di PAUD, ada anak yang sumbernya dari rumah
tangga. Kalau dasarnya bisa membaca, menulis, berhitung, anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak sekolah sama sekali itu nanti sekolahnya di mana? Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini miskonsepsinya. Bagi anak yang usia dini, pembelajaran yang menyenangkan itu hanya berada di PAUD. PAUD itu mulai tadi dari mana tadi? Dari baby school. Baby school itu yaitu mulai dari sebenarnya 0 sampai 2 tahun. Tapi biasanya sekolah-sekolah yang modern itu tidak mau menerima 0, tapi biasanya minimal adalah 6 bulan. Jadi kalau TPA lah ya, dari istilahnya sini, tempat penitipan anak. Ada yang TAAS, taman anak, taman asuh anak soleh dan lain, istilahnya macam-macam. Monggo, itu istilah saja. Dan kemudian yang kedua, tahap yang kedua selain baby school ini atau TPA, kemudian ada yang namanya KB atau playgroup, ya pos PAUD atau tadi pos PAUD, KB, playgroup, itu sama ya. Playgroup itu adalah di bawah 3 tahun. Kelompok bermain juga di bawah 3 tahun, itu sama. Jadi kelompok bermain pos PAUD, TP itu setelah TPA tadi. Terus berikutnya ada yang namanya TKRA, Taman Kanak-kanak dan Rodotul Atfal. Itu usia antara 4 sampai 6 tahun di situ. Nah, ini semua disebut PAUD. Jadi kalau jenengan PAUD itu bukan hanya di pos PAUD, tapi PAUD itu TK, ini juga PAUD. Itu ya. Jadi kalau PAUD-nya formal itu TK, tapi selain itu adalah PAUD non formal. Nanti masih tanggungan keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kemudian ketika anak itu menganggap bahwa pembelajaran yang paling menarik itu di PAUD, SD itu pembelajaran yang sangat menakutkan, membosankan, banyak tugas, PR, bahasa pirang-pirang, bukunya kandel-kandel, nah gowone sampai bungkuk, nah itu ya, nah itu, bukunya permapel ya, nah itu, tugasnya banyak, itu. Nah, ini miskonsepsi-konsepsi ini harus kita jawab, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah bahwa guru maupun siswa itu percaya bahwa anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran ketika dia itu tidak bisa calis itu. Jadi jenengan ini biasanya guru SD kan beli naik atau ya, ya pecah kalau reso motor itu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil survei ya, anak yang ketika masa PAUD-nya itu sudah matang secara kognitif, tidak usah menunggu sampai setengah tahun, itu anak itu akan bisa membaca di SD ketika sudah matang. Tapi nek TK-ne gak mateng, SD-ne ya gosok. Ya berat lah guru-guru itu ya tuh, jadi berat. Tapi kalau ketika sudah matang, sudah menyampaikan 6 kemampuan dasar ini dengan baik, 6 fondasi dasar ini dengan baik, insya Allah nanti sekolah anak-anak itu akan menyesuaikan itu lebih cepat. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, kematangan anak ini sangat penting untuk pembelajaran. Jadi apakah kalau begitu di PAUD TK tidak boleh untuk diajari membaca dan menulis? Ya? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi PAUD TK SD TK itu boleh diajari untuk membaca, menulis, berhitung, tetapi sesuaikan dengan kondisi anaknya, sesuaikan dengan masa perkembangan anaknya, karena anak-anak ini masih kecil. Membaca, menulis, berhitungnya harus diikuti dengan apa? Pada saat sedang bermain. Jadi
dibuat seperti bermain. Baik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah kemudian kesiapan sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi PAUD ini. Nah, ketika anak itu sudah siap sekolah, maka dia itu sebenarnya harusnya adalah dia itu bukan siap bisa membaca, menulis, berhitung, tetapi dia itu sudah siap karena sudah menyelesaikan yang namanya kemampuan pondasi anak PAUD. Tuh. Walaupun tidak selesai, maka seharusnya sebagian besar sudah dilakukan sehingga nanti diselesaikan di kelas 1 dan kelas 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kelas 1 dan kelas 2 itu masuk PAUD. Jadi dengan ini guru PAUD. Alhamdulillah. Berarti saya bermain-main lagi dong. Ya? Iya, bermain-main lagi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, pondasi, kemampuan pondasi itu apa saja ini yang harus ditanamkan anak-anak PAUD? Yang pertama adalah mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik. Mengenal Tuhan dan memiliki budi pekerti yang baik ini harus ditanamkan lebih dahulu dibandingkan dengan kemampuan yang lain. Harus ditanamkan lebih paling awal. Dia mengenal Tuhannya. Nanti ada di situ ada CP-CP-nya yang sesuai dengan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah mengelola emosional. Mengelola emosional. Anak ini tidak emosional atau tidak tantrum, disenggol sidik tidak marah-marah. Nek guru ini disenggol sidik marah-marah, berarti fondasi yang kedua ini dulu waktu PAUD tidak selesai. Betul nggak? Iya itu. Jadi nek disenggol terus langsung muntah-muntah ini berarti pada saat PAUD-nya ini, kalau patris itu wajar karena apa? Saya itu tidak pernah sekolah PAUD. Ini sumber dari rumah tangga ini. Tadi kayaknya gelut ya masuk, ya. Baik, yang kedua adalah memiliki fisik motorik yang baik untuk merawat dirinya secara mandiri. Fisik motorik baik. Fisik motorik bisa menggunakan tangan. Biasanya anak-anak TK itu meremas-remas apa benda-benda itu ya. Terus kemudian menyobek-nyobek. Terus apa lagi ya? Motong, gunting-gunting, menulis. Terus juga mamanya merawat diri. Dibiasakan untuk apa? Memakai baju sendiri, bersepatu, kaos kaki, sepatunya orang apa jenenge kewalik, ya tak ada loh. Anak yang biasanya anak kecil itu, mbah piye yo, mbah dari sanane mbah piye yo, mesti nek nganggo sandal ke mesti balik. Nah itu, terus ini. Terus juga diajari sikat gigi sendiri, terus dia mandi sendiri diajari seperti itu. Ya, kemudian kalau sekolah-sekolah sudah bagus, makan sendiri, cuci piring sendiri, diberi tugas itu. Ya itu ada sana. Kemudian kalau mungkin sudah agak bagus lagi, diajak cooking, ya, ngiris terus sampai sendiri apa mangane. Tapi kan mengajari ngiris ini kan nggak serta-merta kan, pasti kan ada tahap-tahapnya. Ini tajam tangane, sisa nyekel dengan benar, terus ini segitu kan, nganggo alat kirisnya biasanya bukan langsung peso kan, gitu, ya, menggunting-gunting dan sebagainya. Berikutnya adalah mampu berkomunikasi secara sehat, bisa mengungkapkan perasaannya. Ibu-ibu ini biasanya mengungkapkan perasaannya ke bapak ya. Bapaknya pulang telat nanti mau
Hah? Ada? Gak gitu? Oh gak. Sebenarnya kok bengi wae rasa saiki. Gak tahu gak no. Pernah gak buka pintu suaminya? Pernah. Saya juga pernah tidur di luar. Pengalaman pribadi ya. Tapi zaman di sini kan gak ada HP. Iya, gak ada HP kan. Jauh dulu saya kan saya ini kan telepon, gue kunci dewi. Kan bisa ya pinter ya, gue metu gak gue kunci ya. Malah pinter belas. Oke, baik. Memaknai belajar sebagai suatu kegiatan yang positif. Dia menyadari bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Maka dia akan mencari-cari, main-main. Makanya jenengan itu Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan mainan anak-anak, wanita lanang ya, saya kira itu kono, urung ini sak jam, ambiar tekan dindi, ya. Karena dia itu rasa ingin tahu, ini belajar ini dia belajar. Cuma harusnya kan wong tuane sabar toh. Oh, iki carane benakno iki, setak ngono ya. Harusnya. Tapi kan kita enggak. Koyo duwe karek gesek ngono kan. Ya itu kan. Terus gitu. Berikutnya adalah memiliki kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan belajar. Ada kematangan kognitif, kesiapan secara apa? Secara psikisnya. Secara apa? Psikisnya itu harus siap. Di situ. Dia itu sudah siap mau belajar. Makanya ketika mau belajar itu anak itu menyiapkan psikis awal. Mungkin di anak-anak kelas TK atau kelas 1 itu lagi teko diwenehi kertas kon coret-coret gitu kan. Itu apa? Dia itu biar apa? Meluapkan kekesalannya waktu berangkat dari rumah. Ya kan? Berangkatnya kan biasanya suwi ngono, mangane suwi, nganggone suwi, wong tuane sing ketemu kan jengkel ya, marah-marah ya. Itu akan membawa anak masuk ke sekolah. Nah, supaya untuk pelepasan itu biasanya kalau punya tempat gini ya, ini harusnya dibuat apa? Diaci papan ini harusnya ini tempat untuk coret-coretnya anak kelas 1. Jadi teko ki wis diane kapur wae nang kono. Wis karo mering-mering gitu kan. Wis biarkan aja. Nah, setelah itu selang beberapa saat nanti baru dia itu setelah turun emosionalnya, maka dia itu baru bisa mengikuti pelajaran. Lane bocah wis komah wis kesal, terus nang sekolah nape diajari rada angel pisan, ya tambah gitu ya. Baik, ini 6 kemampuan ini yang harus dikembangkan oleh pembelajaran di PAUD, dan ini baru diselesaikan di kelas SD, kelas 1 dan kelas 2. Pak, kalau begitu nanti kita ndak usah ngajar CP, ya tetap ngajar CP, tapi sesuaikannya pembelajarannya seperti pembelajaran di PAUD. Oke, berikutnya. Tuh, ini sampai jam berapa bisa? Oh. Wes tak cepetno. Sowen nih kok. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini wis komisi tadi, wes. Tadi calisto Bapak Ibu sekalian. Tadi kenapa kok kita tidak harus bisa menyesuaikan, karena memang sumber tadi sudah kita jelaskan tadi di awal. Sumber dari anak SD itu tidak hanya dari PAUD, tapi ada juga yang dari rumah tangga. Baik, berikutnya kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu adalah suatu kondisi di mana anak memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini dicapai di SD.
SD. Jadi ada kesinambungan antara pembelajaran di PAUD, di TK sampai ke SD. Siap sekolah artinya anak sudah memiliki kemampuan fondasi. Jadi siap sekolah itu bukan anak sudah bisa membaca, menulis, berhitung, tetapi siap sekolah adalah anak yang sudah memiliki kemampuan fondasi. Kemampuan fondasi apa? Yang tadi 6 tadi ya. Oke. Maka nanti kelas 1 kelas 2 6 fondasi bisa ditulis di gebyoknya banner, banner ya Pak, Manila. Nah, gitu ditulis sing api. Oh ini kemampuan yang kamu harus kembangkan. Dan itu adalah usia 0 sampai 8 tahun. Baik. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah terus apa yang harus kita lakukan perubahan ini? Perubahannya itu adalah yang pertama menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru. Jadi nek menerima peserta didik baru, tesnya bukan tes calistung, tetapi tesnya adalah observasi. Oke gitu ya, dan kinerja. Jadi ketika anak itu dikumpulkan, itu dibuatkan game-game mainan macam-macam, terus ada membuat apa, rubrik nanti ini terus itu. Kalau sekolahnya sudah favorit, biasanya itu tidak hanya cukup itu, mendatangkan yang namanya psikolog gitu. Namanya sekolah-sekolah yang bagus di Bojonegoro, namanya di kota. Yang kedua adalah menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama, yaitu 10 sampai 12 hari. Jadi 10 sampai 12 hari itu ada masa perkenalan. Kenapa tadi ke 10? Karena tadi 10 itu adalah sekolah yang 5 hari kerja. Contohnya di Surabaya itu sudah pembelajarannya berapa? 5 hari kerja. Enak ya 1 minggu prei. Enak. Jadi kene ya ngono harusnya. Jadi kan tambah sidik itu ya. Tambah sidik terus bareng ngono kan Sabtu iso Sabtu nek ibu-ibu iso nyetrika, Mbak. Minggune iso nyantek. Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi. 3 ini yang harus diubah di dalam transisi PAUD SD untuk yang ini. Ini sebenarnya sudah dimulai tahun kemarin. Cuma kita baru mendapatkan pelatihan tahun ini. Jadi ada 3 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi menghilangkan tes calistung, menerapkan masa perkenalan, dan menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi. Baik, berikutnya target perubahan memastikan bahwa seluruh ekosistem pendidikan memahami bahwa proses anak untuk dapat calistung dapat terus dibangun SD. Ekosistem pendukung yang diingatkan SD adalah wajib belajar. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak yang sudah bisa calistung. Jadi semuanya harus bisa apa itu menerima pembelajaran. Untuk MPLS-nya berisikan program pengenalan terhadap sekolah sehingga anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kemudian yang kedua, masa MPLS itu adalah selain pengenalan lingkungan, jenengan harus juga yang namanya mengerjakan asesmen awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain jenengan itu mengenalkan lingkungan, wong kene nggak ada masalah ya tekane kan kok kono. Oh wis ini wis roh kabeh deh kan itu. Kantine ya wis roh kabeh tiap hari ya. Kalau ada sekolah yang tidak punya TK, maka sumbernya ini ruang kantornya, ini ruang gurunya, ini perpustanya, ini kantin WC toiletnya dan sebagainya.
Untuk mengenalkan guru-gurunya, ini gurunya kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Kalau punya lab, ini labnya dan sebagainya itu ya. Ini musola, kalau tiap pagi itu pembiasaan sholat. Nah, selain mengenalkan itu, kemudian juga mengenalkan program-program yang diajarkan di kelas 1, 2, namanya adalah ekstrakurikulernya, mungkin pramukanya, mungkin drum bandnya, mungkin marawisnya, ngajinya, terus kemudian mungkin apalagi tarinya, lukisnya yang bisa diikuti oleh anak-anak itu dikenalkan semuanya. Baru setelah itu, di samping itu mengenalkan itu, menanamkan 6 pondasi tadi, juga kemudian kita mengobservasi anak untuk mendapatkan yang namanya asesmen awal semua mata pelajaran yang ada di kelas 1, ya matematika, ya bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, apalagi SBK, bahasa Inggris, terus apalagi agama atau PAI, berapa? 6 ya. Apalagi olahraga, olahraga dan rekreasi. Hati-hati ya kalau rekreasi sekarang ini ya. Jangan memprogramkan itu lagi. Bapak Ibu sekalian, kecuali yang memprogramkan adalah paguyuban, jangan sekolahan ya, jangan Bapak Ibu guru. Ingat, di kecamatan sebelah ini sedang masuk berita hangat di Bojonegoro ini terkait dengan masalah apa? Rekre. Nah, akhirnya dibatalkan. Hati-hati ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi belum ya. Melalui target perubahan, sekolah didampingi agar mampu memfasilitasi pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi anak secara utuh. Tadi sudah. Oke, baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini MPLS dan seterusnya. Nah, anak merasa belajar tidak menyenangkan, ini tadi sudah. Target perubahannya adalah harus diubah. Berarti anak itu merasa belajar tidak menyenangkan, harus diubah menjadi apa? Pembelajaran yang benar. Anak tidak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak bisa calestum. Jadi pandai itu, cerdas itu bukan hanya masalah calis, tuh ada kemampuan yang lain. Mungkin anak-anak itu nanti kemampuan melukisnya bagus, ini kemampuan menyanyinya bagus, kemampuan dramanya bagus, ya. Terus kemampuan apa saja ya, skillnya dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan. Anak belum mampu mengelola emosi serta menghargai orang lain. Ini tugas kita semua agar anak itu tidak tantrum dan seterusnya. Berikutnya, anak mampu membaca tetapi tidak paham arti kata. Ini rata-rata. Kenapa calestum itu tidak begitu urgent banget untuk itu? Karena apa yang dibaca itu anak itu tidak paham. Artinya kita Bapak Ibu sekalian bercerita, kemudian anak itu tahu, oh ceritanya seperti ini, dibiasakan itu, baru nanti setelah bisa membaca, oh nanti ada berita dikit. Jangan hanya anak itu membaca, baca ini ganti, jangan hanya selesai gitu. Tahu apa yang dibaca, paragraf, apa maksudnya bacaan ini. Oh ini mamanya Udin sedang membantu orang tuanya ini ya, mamanya gitu. Oke, lanjutnya lagi paragraf berikutnya, baca lagi apa karpe, biar anak itu belajar apa, memahami apa kalimat. Tuh berikutnya, terus anak kurang terasa kemampuannya dalam berkomunikasi. Usahakan anak itu bisa apa, bisa berkomunikasi dengan baik, mengungkapkan perasaannya. Perasaan gak senang itu juga boleh Bapak Ibu sekalian, perasaan sedih juga boleh, perasaan tidak mampu juga boleh, tapi tidak boleh ada anak yang terintimidasi di kelas itu aja ya. Jadi biasakan dia itu untuk mengutarakannya.
Kalau ada kalau ada orang jatuh, gambar mamanya ya, ada orang sepeda motor tiba, ya, terus gambar berdarah-darah. Apa yang kamu lihat? Ini ada orang naik sepeda pancal, gambarnya bocah beda ya, berapa pancal, jatuh. Terus pertanyaannya, mengapa kok orang ini bisa jatuh? Kan bisa menjawab tuh, karena terlalu batu, karena tidak hati-hati, karena diserempet, karena apa, sampaikan aja. Terus kalau jatuh itu orang itu seperti apa? Namanya apa? Dia sedih, dia menangis, dia apa? Terus perasaanmu apa ketika kamu melihat itu? Ya saya ikut sedih. Kalau kamu menjumpai orang seperti itu bagaimana? Ya kita tolong sebisanya gitu. Biarkan anak itu bisa mengutarakan apa? Perasaannya. Anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila mengurutkan bilangan dan sebagainya. Sudah ya? Baik, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, target utamanya dari sini adalah ya tetap aja pelajar Pancasila itu ya, target karakter Pancasila. Dengan sudah hafal itu ya.